Greeners, kembali lagi bersama kami dalam podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Kembali lagi bersama kami 6 member ACDM yang pastinya memiliki banyak sekali cerita di balik layar podcast ACDM ataupun kegiatan lainnya di ACDM. Bisa perkenal dulu mungkin dari mas-mas yang sebelah sana. Ya, kenalin, nama aku Muhammad Fakih Ubaidillah. Di sini aku sebagai tim produksi dari Agribisnis Angkatan 22. Oke, di sini aku Maulana Nadia Solihah, biasa dipanggil Nadia. Di sini aku sebagai bendahara di ACDM dari angkatan 2022. Halo teman-teman, aku Syahira dari Agribisnis Angkatan 2022. Di sini aku jadi tim produksi, tapi sekarang aku jadi humas. Next. Oke, halo semuanya. Di sini aku Faruk Umar. Aku di ACDM sebagai tim produksi, yakni lebih tepatnya sebagai tim editor. Di sini aku dari angkatan 2024 masuk ke CDM itu tahun 2025. Oke, lanjut. Oke. Aku Sisilia Fatma Soleha, biasa dipanggil Sisil. Aku masuk di CDM tahun 2024. Aku sendiri Agribisnis 2022 dan di ACDM berperan sebagai PJ Thumbnail dan juga PJ Topik, PJ Podcast. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil. Saya dari Agribisnis Angkatan 25. Saya di ACDM sendiri sebagai tim produksi, lebih tepatnya di editor. Oke teman-teman, kalau kalian ingat gak sih kalau di episode sebelumnya yang podcast internal itu kan kayak kita mancing satu-satu gitu ya. Kalau di sini kalian mau tahu nggak kali ini kita ngapain? Apa tuh? Belum tahu sih. Belum. Ngapain sih? Kali ini dari tim itu menyiapkan, mohon maaf Kak, kayak payungnya awas ya kena. Iya. Ini panas soalnya di Iya. luar. Kayaknya Mbaknya tadi Nadia dari tadi kayak aduh. Dari tim itu kita tuh enggak tuh. Dari tim menyiapkan question ball yang isinya itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sepanjang podcast ini. Siapa yang mau ambil dulu? Kamu mau ambil? Masnya. Dari sana dong, tadi harus dari sini. Ada 1, 2, 3. Pakai. Home pimpa, yuk home pimpa. Boleh, ayo. Katan tua dulu dah. Jangan gitu, nggak bisa kayak gitu. Home Tidak ada pimpa. diskriminasi di sini. Home pimpa, layum gambreng. Oke, dari Fadil. Silakan. Ada 2, aku gini sama Fadil. Ya udah dari situ aja. Nah, berarti. Minoritas. Dong. Yang menang yang apa? Yang menang yang ambil dulu. Yang enggak mbak, yang kalah lah. Yang mana? Ya udah aku ya. Pegangin dong. Amit. Ini, Mbak. Ceritakan kisah di balik proyek video dokumenter etnobotani dalam upacara Kasodo melalui klip berikut. Nah, siapa nih PJ-nya? Dari video klip Kasodo. Oke. Dari Kasado ini ada aku sama Fakih. Mungkin ini ada cuplikan video dokumentasi ya dari kami waktu di sana. Mungkin bisa dicek di HP-nya teman-teman ya, bisa dilihat. Mungkin kalian bisa reaksi dulu gimana sih videonya itu yang kita hasilkan di sana itu. Oh, video. Hai. Oke, di video pertama ini kan ada dari video 20250610 ya. Nah, di sini nih perjalanan kita berempat, kita naik pickup ke padang pasirnya yang di bawah Bromo. Oh ya. Ada aku, ada Fakih. Kakek, terus ada Firman sama ada Mbak Angel. Nah, kita naik pickup di padang pasirnya itu untuk ngasih sesajen di puronya. Puronya yang kecil itu, yang ramai di belakang pickup itu. Nah, itu di sana. Itu sifatnya sesajennya itu per satu rumah. Jadi satu rumah itu bakal buat sesajen, ada beberapa makanan. Nanti ditaruh di puronya itu. Sama tuh bawa makanan sama satu rokok. Dan rokoknya itu yang kasih. Itu cuman diperjualbelikan di sana. Rokok apa? Rokok. Iya, kayak rokok lenteng tapi bentuknya itu segitiga. Segitiga. Benar.
Iya. Maksudnya segitiga kan biasanya rokok itu kan bunder ya, bunder panjang itu segitiga ngono ta. Jadi itu bentuknya Bener-bener segitiga gini. segitiga itu. Oh. Itu diproduksi sama Gudang Garam kalau nggak salah. Ya, Kurang tahu. lupa. Tuh. Dan itu ternyata emang hanya diperjualbelikan di sana. Tidak ada di sini. Itu juga aku sempat tanya sama Bu Gwi juga. Itu. Dwi ini siapa? Bu Gwi ini adalah Ibu kalian, ibu asuh. yang Bukan. menampung kita pada saat di sana. Oke. Ibu asuh Ibu as. pas di Bromo. Benar. Jadi selama di Bromo ya ibu itu yang nyediain makanan, tempat tinggal dan sebagainya gitu. Transportasi. Heeh. Aku Terus? mau tanya sih itu kan di apa? Pas waktu kalian naik pickup itu kan kalian make apa sih yang laki-laki Kayak terutama udang Fakih gitu. ya. Heeh. Terutama Fakih sama Firman itu kan kayak make topi tah. Topi apa sih itu? Kalau di Banyuwangi namanya udeng. Ya udang mungkin bisa dijelasin Kiku ki fungsinya apa gitu. Jadi kayak udeng ini semacam budaya di sana. Jadi kebanyakan dari pria atau laki-laki itu memakai udeng di sana. Itu kayak semacam bisa juga sebagai pelindung apa ya, penghangat kepala gitu. Itu sih yang aku rasain ketika make gitu, kayak jadi Anget-anget. akamsi gitu. Akamsi. Kukira bakal Iya. kayak anget gitu, tidak kayak akamsi. Iya. Kurangnya sih aku kurang ini bawa sarungnya aja itu loh. Soalnya dari kebanyakan orang-orang di sana itu pakai udeng sama pakai sarung gitu. Pakai sarung ini emang kewajiban atau cuma apa gitu? Cuma tambahan aja. Cuma tambahan aja, kayak cuma biar jadi penghangat badan aja gitu. Oke. Tapi ku istilahnya gawe apa? Selamat datang apa sih? Ucapan selamat datang. Itu enggak sih? Ke kalian atau Enggak juga sih. Emang budaya. Jadi Atau- budayanya di sana, jadi emang disediakan gitu loh. Itu tiap hari atau pas waktu acara Kasodo itu aja? Sepertinya tiap hari gitu. Jadi udah menjadi budaya sehari-hari dari penduduk di sana gitu. Tiap hari pakai udeng sama sarung gitu. Ya, Oke. itu. Mungkin bisa di next ke video selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini mungkin dari yang storage amulet itu ya. Itu video sebenarnya itu cuman cuplikan makan-makan dari kita berempat. Tapi itu budaya mereka juga. Jadi kalau di Bromo di suku Tenggernya lebih tepatnya ya di sana itu ada istilah kalau bertamu kalian harus makan. Mau itu cuman satu sendok itu nggak apa-apa. Itu etisnya di sana itu emang harus makan. Jadi ini waktu itu kita ada di rumah tetua ya kalau nggak salah ya. Rumah sesepuh Oh, rumah sesepuh di desa sana gitu. ya di salah satu desa di sana itu kita ke rumah sesepuhnya. Sebenarnya cuma lihat-lihat awalnya, tapi ditawarkan untuk bertamu. Nah, Sebenarnya mau ngeliput ini tentang ongkek. Jadi ongkek ini semacam sesajen yang dihias gitu. Itu isinya itu hasil pertanian gitu, baik itu tanaman wortel, apalagi kubis dan lain sebagainya, itu yang komoditas Yang ada yang di ditanam di sana. sana gitu. Jadi dihias, nanti itu akan dilemparkan di kawah Gunung Bromo itu. Jadi untuk pembuatannya itu sebenarnya di jam paginya. Berhubung kita datangnya ini siang, jadinya belum nggak sempat gitu buat ngetek video gitu. untuk gambar ongkeknya ada kok itu di image 1998 itu. kayak gini tuh. Itu. Itu Oh. bener dihias luar biasa itu. Beberapa dan itu gimana ya? Konteksnya itu satu desa kalau nggak salah 2 ongkek. Nah, kebetulan yang kemarin itu di desa yang kita tempat tinggalkan yang jadi tempat tinggal kita itu lagi nggak buat karena di sana lagi ada yang meninggal. Jadi katanya di sana itu kalau misalnya ada yang meninggal terus mereka buat ongkek ya buat acaranya adatnya itu nggak diterima katanya ongkeknya itu. Jadi makanya mereka nggak buat, ada 2 desa yang nggak buat dari kemarin itu ada 2 termasuk desa itu. Ada berapa desa emang yang mengikuti acara Kasodo itu? Berapa ya? Kurang tahu. Tapi lumayan banyak sih Banyak itu. ya? Lumayan banyak itu.
dan dia banyak itu cuma 2 tok yang nggak buat gitu. Jadi kita nyari di desa sebelah sih ini, cari-cari. Di sesepuhnya gitu. Terus setelah ngeliput malah diajak masuk ke rumah gitu, ngomong-ngomongan terus disuruh makan gitu. Itu kalian sehari bisa makan paling banyak makannya berapa kali? 4 kali. 5 kali. Oh iya. Waktu itu aku nggak bertamu sih yang hari kedua. Mereka yang sering bertamu. Itu setiap kita. Jadi kalau misal kita mengunjungi 5 rumah, kita akan makan 5 kali. Itu harus. Itu etisnya. Etisnya emang. Jadi kalau misal kita nggak makan, nggak ngehargai mereka. Begitu. Kalau misalkan nggak habis, Meskipun kalau katanya orang sana ya, dan itu kebetulan ibunya ini juga pendatang lah dari desa, dari luar masuk ke sana. Jadi nggak apa, meskipun cuma makan 1 sendok tuh nggak apa-apa. Itu udah dianggap menghargai. Tuh. Ya kayak budayanya sana sih. Kayak misal hari raya gitu. Di Jawa itu kan hari raya cuma salam-salaman gitu kan. iya, betul. Silaturahminya. Di sana itu silaturahminya yaitu makan. Makan di rumah-rumahnya itu. Meskipun hanya sesendok gitu. berarti kasarannya itu kayak menghormati tamunya gitu ya. Ya, meskipun itu nggak dikenal, asing, baru kenal gitu, tetap Iya, harus makan. betul. Menjamu tamu. Iya, Ya. benar. Baik kenal pun enggak, pokok yang datang ke rumah harus banget dijamu dan nggak boleh keluar dengan perut kosong. Iya, Nah, benar. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, ini ada video terakhir nih. Video terakhir ini pada saat ini malam-malam. Ini pada saat acaranya udah mulai. Kokang digadang-gadang sak kersani sang yang Bathara Brahma. Kautus emban mandat temurun Wahyu Jati. Numulusen Wahyu Jati beberai nagung kanthi tumama keparingan momongan kang pembarep aran jeneng kaki bongo patan karo Dewi Minjil. ini saat kegiatan apa? Pembacaan apa ya? Mas? Pembacaan apa, Kak? Pembacaan apa ya? Kayak menggunakan bahasa apa gitu loh? Bahasa Tengger, ya. Itu katanya kalau nggak salah yang itu apa? Yang mau menguji itunya, siapa apanya? Menguji dukun. Dukunnya. Nah, Ya. Pemilihan dukun. pemilihan Jadi itu dukun. pemilihan dukunnya itu di berbaris gitu loh di puranya itu dari jam 12 sampai pagi itu di sana gitu. 12 malam. 12 malam. 12 malam. Ya, jadi kita ngeliputnya ini sebenarnya dari jam 12 malam arahannya diantar ke Bromonya di puranya. Ternyata karena nanti takutnya rame macet, jadinya diantar jam 8 malam gitu. Lebih awal ya, Kak ya? Lebih awal. Jadi kitanya sendiri nggak ada waktu buat istirahat gitu loh. Itu. Jadi ketika udah diantar jam 8 malam itu udah ditinggal langsung. Jadi kita rasanya kayak survival mode gitu. Survival mode. Ya bener, soalnya di sana kan ekstrim ya. Di sana dingin, posisi dingin, waktu itu suhunya 14 derajat sampai turun 12 derajat dan anginnya lumayan banter. Jadi kedinginan banget dan kita nggak prepare-nya luar biasa gitu loh. Jadi kita nyari numpang api sih. Di yang kan banyak api tuh. Kita numpang api ke yang ada api gede gitu, yang kita nyari yang biasanya yang ada apa ya, yang bukan anak muda semua. Jadi kebetulan nyarinya di orang yang emang suku Tenggernya ternyata juga nemenin ikut acaranya itu. Jadi di sana sampai pagi kita. Satu keluarga. Iya, tapi yang keluarganya tidur sih, bapaknya doang yang bangun. Udah kita di sana. Itu sebenarnya kalian di sana itu berapa hari? 2 hari. Dua hari, satu malam. Heeh. Mulai bertugasnya emang dari hari pertama datang langsung bertugas. Hari pertama datang langsung bertugas itu buat ngeliput dari persiapan pembuatan sesajennya gitu. Terus upacara yang untuk keluarga itu yang pemberian sajen ke pura gitu. Langsung lanjut ke malamnya. Puncaknya di malam hari Puncaknya itu. di malam hari. Puncaknya itu diawali dengan orang-orang desanya itu bawa ongkeknya dulu ke pura yang paling besar. Pura apa namanya?
Pura Poten. Iya, Pura Poten. Nah, di sana itu ada dukunnya, ada jajaran dukun yang mau jadi dukun lebih tepatnya. Terus ada apa ya namanya itu ya? Ada ongkeknya sama ada beberapa, jujur kurang tahu ya di sana itu apa ya namanya ya istilahnya. Pemimpinnya itu loh. Apa tuh? Sesepuh apa? Di sana itu acara bener-bener dimulai dari jam 12 malam sampai jam berapa ya? Jam 4. Jam 4 itu yang lama sebenarnya seleksi di ujian dukunnya sih. Itu yang bikin lama karena semakin banyak dukunnya semakin lama acaranya. Dan itu kebetulan kita lama banget sampai jam 4. Itu yang menjadi tantangan dari kitanya sendiri gitu. Malam-malam di Bromo gitu nggak tidur buat ngeliput upacara kasadanya. Itu dari kitanya sendiri kedinginan sampai dari Mbak Angel sama kamu ya yang Iya. kemana? Di tenda kesehatan kalau nggak Tenda salah kesehatan, saking nggak kuatnya. Tapi Iya. kalian pas berangkat senyum-senyum. Ya senyum bahagia karena ya masih dinginnya nggak sedingin malamnya gitu loh. Puncaknya ya itu 12 derajat dan anginnya banter kan, jadi itu dingin banget ya Allah. Itu kan setelah upacara itu selesai kan nanti ongkek-ongkeknya itu kan diserahkan dilempar ke kawah Gunung Bromo. Itu dari kami udah mencapai batas gitu, kedinginan nggak kuat. Jadinya untuk ngeliput di atas gunungnya itu nggak jadi gitu. Iya, kita Keterbatasan fisik, wis. Keterbatasan fisik dan benar. nggak kuat semua. Ternyata kalau nggak salah itu Firman sama Fakih saja. Cuman ternyata Fakih juga sudah tidak kuat. Akhirnya Kenapa nggak Firman aja? nah sebenarnya tuh gitu, tapi kayaknya sudah juga tidak kuat dari Firmannya sudah. Karena kita benar-benar dari paginya sebenarnya nggak istirahat kan. Jadi kita berangkat dari Jember tuh jam 5. Perjalanan itu 4 jam setengah, sampai sana sekitar jam 10, hampir jam 10 kalau nggak salah waktu itu. Itu kita istirahat 1 jam doang, baru kita keliling ke pura-puranya itu. Pulang dari keliling pura, istirahat lagi kalau nggak salah 1 jam buat mandi, makan. Mandi doang kayaknya. Mandi doang 1 jam, habis itu kita pergi ke ongkek, yang buat ongkek itu. Itu sampai maghrib bertamunya kita. Maghrib kita pulang lagi, makan, mandi, yang mau mandi, yang nggak mandi ya udah tidur. Jam 8-nya baru kita berangkat. Nah itu istirahatnya kita nggak bisa maksimal karena kan mau tidur itu kedinginan, nggak bisa tidur, kedinginan, gara-gara kedinginan ya itu. Jadi harus jam 8 sampai jam kita dijemput itu jam setengah 8 kan. Jam 4 sebenarnya udah nggak kuat. Setengah 8 malam. Pagi. Jam 8 malam berangkat, kita dijemputnya jam setengah 8 pagi. Dijemput dari padang pasirnya. Iya, ke rumahnya lagi. Ya itu. Lanjut. Sama ini sih ada satu fun fact satu momen lucu gitu saat kita ngeliput itu kan kita ganti-ganti kamera gitu, ganti orang gitu kan. Jadi itu kayak tutup kamera itu selalu hilang gitu dari nggak tahu di mana gitu kan. Itu yang selalu kami salahkan itu mesti Firman gitu. Karena pada akhirnya selalu ada di Ya, pada akhirnya tutup kamera ini, tutup lensa ini selalu ada di Firman gitu loh. Ditutup di jaketnya gitu. Sampai akhir pun itu selalu Firman. Semuanya sus Firman. Tutup hilang Firman. Iya, Bilang Firman. Firman nih. Oke, masih ada satu video lagi ya? udah itu udah termasuk Oh, terakhir. dukunnya itu. Terakhir berarti. Ada berapa video tadi? Ada 3 video sama Satu foto. gambar. Ya, nanti ada ditayangkan nanti. Oke, kita lanjut. Coming soon, Mas. Lanjut ambil kertas yang selanjutnya. Aku kan tadi udah ya. Iya. Berarti gantian. Fadil dong. Jadi untuk topiknya, ceritakan bagaimana kalian bisa masuk ke ACDM dan apa yang menjadi alasan kalian gabung ke ACDM.
alasan bergabung ke SCDM dari siapa dulu? Semua satu-satu kalau ini. Dari yang baca dulu. Dari yang baca dulu. Nah, kalau saya sendiri tuh ya kenapa kok aku masuk di SDM. Nah, kan prodiku ini kan agribisnis. Kan di agribisnis sendiri kan di pemasaran. Kan kita tuh kan harus punya skill di Komunikasi. iya, di komunikasi. Dan kalau kita mau promosiin satu barang kan kita harus pintar untuk kreatif untuk membuat media. Nah, kenapa sih SDM? Menurut saya ya SDM ini sangat baik lah, sangat bagus lah. Rata-rata tuh semua lomba-lomba seperti kayak lomba BMC, kayak apa ya, kayak bisnis-bisnis gitu, kayak inovasi gitu kan semuanya kan butuh video. Nah, jadi kalau di SDM kita belajar untuk nge-shoot, untuk ngedit video tersebut supaya kita memperoleh skill. Jadi kita kalau mengikuti lomba tuh kita tuh bisa belajar di CDM supaya kita lolos untuk ke tahap berikutnya gitu, Mbak. Oke, keren banget. Itu tak Iya, Mbak. skill. Iya. Alasannya karena skill. Oke, lanjut ke aku. Kalau dari aku sendiri itu karena dulu aku job deskku di UKM sebelum CDM ini itu terkait sama apa sih? Desain grafis, Media sosial. gitu. Medsos. Dan media sosial. Jadi aku kayak setelah setelah demis dari UKM itu kayak hampa gitu loh kalau gak ada job lagi. Jadinya kayak, nah kebetulan SCDM oprek, jadinya aku daftar. Udah keterima. Kita bareng. Oh iya ta. Bareng gak sih? Iya, Mbak. Ya udahlah. Oke, next Faruk. Oke, kalau aku sih sebenarnya latar belakangnya kenapa milih CDM ya karena emang yang di Faperta khususnya yang bisa mewadahi kemampuan aku di bidang audiovisual ya cuma CDM. Ya ada sih di UKM lain tuh sebenarnya ada bidang yang terkait dengan desain dan juga audiovisual. Cuma ya beda lah gitu. Kalau dia CDM tuh lebih jelas dan terfokus ke audiovisual itu sendiri yang dimana itu kayak passion aku di audiovisual itu sendiri. Jadi ya awalnya tuh sempat mikir buat gak jadi lah mau gabung CDM gitu. Itu karena aku ngelihatnya itu CDM wah kayak Organisasi baru. organisasi yang bukan baru. Ini lebih ke aku aja sih yang insecure kayak ngerasa SCDM tuh organisasi yang wah banget gitu. Kayak kemampuanku itu masih masih ecek-ecek lah istilahnya. Masih gak sesuai buat gabung ke SCDM. Nah, itu aku mikir gitu bukan gak ada alasan. Itu karena aku ngelihat di SCDM fasilitasnya itu lengkap banget dari kamera kemudian pokok fasilitas yang terkait dengan audiovisual tuh lengkap banget kayak udah ranahnya profesional lah gitu. Jadi pada akhirnya ya tetap mutusin buat gabung karena ya emang passion aku di situ dan punya keinginan yang lebih lah buat ngembangin diri. Jadi gitu sih. Aku tuh sebenarnya kayak punya prinsip tersendiri sih kalau untuk kayak mau gabung ke sebuah organisasi itu. Jadi prinsip aku itu sebenarnya ya meskipun aku insecure, aku tuh punya prinsip selama kita hidup itu sesimpel kayak mencoba dan gagal gitu. Mencoba dan Kalau mencoba kalau kita nggak mencoba hasilnya itu udah jelas kita pasti gagal. Sedangkan kalau kita itu mencoba itu ada dua kemungkinan antara kita berhasil yang kedua itu gagal. Jadi tinggal milih saja kemungkinan yang sudah pasti tapi negatif atau kemungkinan yang masih ada kemungkinan positif tapi ada juga kemungkinan negatifnya gitu. Tinggal milih aja sih gitu sih kalau dari aku. Mungkin 2025
Kata-kata hari ini tuh. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Catat. Baiklah tuh kata-kata hari ini. Tadi pertanyaan apa? Apa dah? Alasan kamu masuk SCDM. Alasan masuk SCDM. Alas Sahira tepuk tangan. Sahira. enggak sih. Alasan kenapa masuk SCDM? Karena waktu itu tuh oprek berapa bulan apa ya? Lupa deh. Pokoknya karena pokoknya itu karena sudah selesai semua. Kayak kan aku juga pernah ikut UKM kayak Sisil. Dan aku sebelumnya itu kayak hektik banget gitu loh. Kayak jadwalnya itu udah berantakan dari awal. Terus aku mikir kayak apa sampai akhir aku berantakin aja jadwal aku. Jadi aku ikut SCDM ini. Karena waktu itu tuh emang posisinya emang yang oprek itu cuman SCDM aja. Tapi lama-kelamaan karena aku kan sebenarnya basicnya itu nggak ada basic soal videografi, terus juga ngedit, apalagi foto. Ya foto biasa aja sih, maksudnya kayak hasilnya juga nggak bagus-bagus amat, juga nggak jelek-jelek amat. Tapi semenjak aku join di SCDM ini tuh aku banyak banget belajar, apalagi sama teman-teman, terutama ya pokoknya teman-teman semua lah ya. Itu aku belajar soal ngevideo, ngambil angle, terus kemudian kita belajar kamera juga. Bahkan di kita pun ada itu, kita diajarin drone juga nggak sih? Ya, betul. Nah, iya di drone itu tuh aku tuh belum pernah megang, cuman lihat aja sih. Belum pernah megang, apalagi mengoperasikan. Tapi kalau di SCDM itu aku udah megang dan juga insya Allah bisa mengoperasikan. Tapi cuman itu toh apa jenenge? Iya nerbangin aja, maksudnya nerbangin aja gitu loh. Muter-muter gimana maksudnya? Nurunin bisa dong. Cuma nurunin nggak bisa. Terus ya nggak bisa apa kak? Ya nggak bisa. Iya cuma naik turun sama maju mundur aja. Sama muter-muter. Kayak kan itu basicnya kan yang penting udah tahu gitu loh. Itu sih alasannya karena gabut, kemudian alhamdulillah dapat manfaatnya itu gabut. Betul. Gitu Manfaatnya sih. gede banget tuh. Iya betul. Next, Nadia. Oke. Aku adalah orang yang masuk di oprek pertama. Wes. Karena iya, soalnya emang minat dari awal kan namanya sebenarnya bukan SCDM, namanya Advis. Oh, katanya pindah jadi SCDM. Baru udah daftar karena emang minatku di sebenarnya aku ilustrator dan aku juga suka desain grafis dan PDD sejati. Sebenarnya lebih ke itu sih. Cuman ujung-ujungnya malah jadi bendahara. BPH kita nih. Itu yang bingung sih. Jadi nggak tahu ya, tapi banyak sih yang aku dapetin dari ACDM ini. Karena Ya apa aja tuh? sebenarnya lebih ke kamera ya. Aku kamera lebih banyak tahu. Ya maksudnya bagian-bagian dari kamera aku lebih banyak tahu. Ya, itu sih. Sebenarnya kalau drone aku belum ikut sih waktu itu. Belum sempat. Ya. Ya sebenarnya kita ada nggak rutin sih, tapi kita ada pelatihan drone guys. Itu nggak rutin, se-free-nya kita aja sih sebenarnya untuk latihan drone-nya itu. Benar. Oke, lanjut. Alasan aku buat join SCDM ini karena pertama ada minat di bidang audiovisual gitu kan. Terus namun sebelum ada SCDM gitu kan, aku masih belum nemu wadah yang cocok gitu buat aku tumbuh berkembang gitu kan. Tumbuh berkembang. Iya, tumbuh. Terus setelah ada oprek pertama SCDM itu aku sempat mau daftar gitu. Tapi ya kayak Faruk juga insecure, overthinking gitulah. Jadinya nggak jadi daftar. Lalu SCDM kok ada oprek lagi gitu. Jadinya ya bodo amat wis aku gitu. Bodo amat daftar aja gitu. Ternyata ya sangat mendukung untuk tumbuh berkembang. Dari segi fasilitas itu juga sudah sangat bagus. Itu sih. Oke. Bagus banget. Bagus banget. Ternyata udah terbukti ya kalau emang SCDM itu dari fasilitasnya juga lengkap, dari anaknya pun juga keren-keren gitu ya.
Ya, sama-sama. Makasih. Lanjut kita. Lanjut ke gulungan selanjutnya. Kan kalian belum sih? Iya, berempat belum. Lagi. Itu pojok gak sih? Enggak. Dari pojok. Udah dari sana dah, dari tadi. Ya udah Faruk dah. Faruk mau berkorban. Oh iya, maaf kelepasan. Sorry, Silakan dikat Ubed. Tolong editor Anjirnya Cahira silakan dikat. Oke, kita pertanyaan. Ya, gak usah. Udah dimasukin lagi. Oke, Disensor. pertanyaan selanjutnya itu ini dari Nadia. Ya, Nadia KN. Apa sih tantangan jadi member SCDM? Tantangan jadi member SCDM dari Faruk dulu. Tantangan ya. Kalau tantangin sih sebenarnya gak ada sih sebenarnya. Di SCDM aku bahagia. Iya. Tiap hari itu seperti seperti surga ya. Melihat kamera-kamera itu buat orang-orang kayak aku tuh, wow ini surga ya. Itu sih. Mungkin kalau tantangan lebih ke kendala alat aja mungkin. Karena kan di sini perannya sebagai editor. Di situ kadang alatnya itu terutama itu dalam card reader. Nah itu ketika mindah file gitu sering sekali kayak nggak kebaca. Terus juga kemarin harddisknya juga kena virus sampai nggak bisa dipakai sama sekali, dan semua file-file penting yang kemarin dibutuhin itu hilang gitu. Benar. Entah kemana itu arahnya hilang. Terus selain itu terkait hal lain mungkin cukup sih kalau dari aku, mungkin dari alat-alat aja yang sedikit menantang dalam proses pengerjaan tugas. Mungkin kalau dari Mbak Sisil gimana? Kalau dari aku sendiri, kalau dari Faruk itu kan terkait teknisanya, terkait kayak alat-alatnya. Dari aku sendiri terkait kemampuannya sendiri. Dari aku kan kalau dari Sisil, kemampuannya Sisil di atas rata-rata. diam kamu. Kalau dari apa namanya ACDM ini sendiri kan gak cuma dari desain grafis. Yang tadi aku bilang aku minatnya di desain grafis sebelumnya. Nah di ACDM sendiri ini semua peran bisa dilakuin. Jadi kayak aku gak cuma jadi desain grafis, harus bisa jadi ini. Nah, jadi itu yang jadi tantangan banget buat aku, kayak harus belajar lagi, harus beradaptasi lagi sama entah sama alatnya, sama orangnya, atau sama skillnya gitu lah pokok. Itu yang buat aku berat. Dari siapa? Mbak Saira. Mungkin tantangan yang aku rasain ya, sebenarnya nggak ada tantangan yang emang kalau masuk di organisasi atau kan pasti ada tantangan nggak sih? Tapi kayak tantangan betul. yang kelihatan tuh ya salah satunya skill itu tadi sih. Tapi kayak Sisil tuh bisa, tapi aku tuh belum bisa gitu loh. Bohong Belum bisa. dia. Bohong banget. Enggak, Sumpah. bukan gitu. Merendam Ngedesain, umur apalagi ngedesain tuh aku nggak bisa. Itu aja jadi tantangan aku sih. Terus juga kan dulu aku jadi apa sih? Humas, bukan, produksi. Nah, di produksi itu sebenarnya aku sudah merasakan kenyamanan. Pokoknya ya nyaman gitu lah di produksi, tapi karena aku merasa kok di produksi tok ya, apa aku jajal yang lain ya. Terus aku akhirnya masuk di humas dan ternyata humas lebih ribet. Tapi nggak apa-apa, tapi aku suka karena aku menjadi juru kunci, guys. Juru kunci. Jika Itu ingin sih. meminjam alat silakan hubungi. Iya, ikut Betul. tantangannya kayak kalau di humas ini lebih ke ribet sih, ribet. Kita harus menyesuaikan, kita harus membangun komunikasi yang baik ke orang lain gitu loh. Kita juga harus apa sih namanya? Ngasih informasi yang ada di internal kita, tapi nggak semuanya. Itu ke eksternal. Jadi kita kayak sebagai jembatan gitu loh. Jadi kalau ada informasi yang penting itu kadang aku bingung harus nyampein atau enggak, atau aku tanya ke ketua atau yang lainnya dulu. Ketua. Kayak membutuhkan waktu sih. Itu sih tantangannya. Mungkin kamu tantangannya Fadil. apa? Fadil. Kalau aku sendiri tuh mungkin bukan tantangan yang di dalam apa ya.
kayak kalau semuanya kan kayak apa ya, kayak kemampuan. Kalau aku nih emang dirinya aku sendiri. Serius ya, aku nih orang Kamu ini. berarti tantangannya. Iya, aku sendiri Mbak. Aduh. Suku adalah aku. Dirinya sendiri tantangannya. Kenapa? Nah, kalau aku sendiri ya, umpama nih kayak aku dikasih job desk. Aku nih orangnya nih apa ya, nunggu mood gitu, Mbak. Waduh. Iya. Soalnya aku nih apa ya? Mut-mutan. Iya, aku orangnya mut-mutan. Iya, tapi kalau udah kadung niat banget kalau semua kayak disuruh buat apa ya, short podcast gitu. Iya. Jadi kalau mau ngasih job desk ke aku harus nunggu aku mood. Nah, Bayu. Tapi kamu kalau misalkan dikasih job desk, Deal, kamu tanggal segini mau gak jadi ini. Gimana? ya. Apa nunggu mood dulu? Ya, baru nunggu- jawab iya. apaan ya? masih- Nunggu tugas. Terus nunggu moodku. Kan dia bilang gini aja kayak nggak mood. Dia ngomong nggak mau. Mood Mbak. Iya. Dipaksakan mood ini. Terpaksa. Oke. Soalnya aku di semester apa ya? Semester ini ya kepastianku tuh banyak. Ya, jadinya harus nunggu gitu. Nunggu dulu. Nunggu moodnya. Fadil kamu tuh kayak lemes gitu loh, capek gitu. Harus semangat. Pasti. Lagi gak mood tadi loh, Mbak. Kamu tidak mood. Lagi nggak. Butuh ini. Alhamdulillah. Oke. Itu ya. Iya, Mbak. Lanjut ke Aku. ya. Oke. Gak apa, kamu terakhir aja Ki. Faki terakhir aja biar ada Benar. penutupnya. Oke, lanjut. Beban kan ini. Beban. Oke, lanjut. Kalau aku jadi tantangan di CDM tuh sebenarnya tidak ada, teman-teman. Tantangannya adalah kemarin waktu di Bromo, see it in saja. Ke Bromo Bertahan adalah hidup. tantangan, benar. Ke Bromo bertahan hidup. Iya, karena survival. Cari tantangan. Itu tantangan. Dan kalau misalnya ada project ke Bromo lagi, silahkan yang lainnya mengambil kesempatan ya. Kita sudah tidak mau lagi. Skip. Kalau ke Bromo buat liburan boleh, tapi kalau buat project skip dulu ya, teman-teman. Tapi Lanjut. nggak bayar loh ke Bromo. Iya sih, tapi aku kehilangan dompet. Jadi sama Aduh. aja. Aku menghabiskan uang juga di sana lumayan banyak pada akhirnya. Itu sih tantangannya, hanya itu saja, di Bromo saja. Sisanya aman. Aman. Next, Faki. Terakhir. Tantangan yang aku hadapi di CDM ini dari manajemen waktunya aja sih. Kayak mana tuh? Kayak tahun ini kan aku gabung di BEM gitu kan, BEM Fakultas Pertanian. Itu ya terkait dengan prokerku juga, itu kan berkelanjutan. Jadi tiap minggu itu ada. Jadi sebenarnya aku di BEM ini bergerak di bidang sosial masyarakat gitu kan, sebagai kepala divisi juga gitu. Jadi manajemen waktunya sendiri dari SIDM dan juga BEM itu yang rada susah gitu. Itu sih. Terkait manajemen waktu berarti. Ya, bagi-bagi waktunya itu sih. Tapi keren kok. Apalagi BEM sama SIDM. Oke. Lanjut kita ke gulungan. Ini keluarin dulu. Ini udah ya? Udah, itu tadi. Dikeluarin dulu. Lanjut ke gulungan berikutnya. Next, Sahira. Akhir. Waduh, caturnya jatuh. Waduh, nanti dimarahin. Mik. Pas banget. Apa itu? Ceritakan kisah di balik proyek video lomba pendek yang diselenggarakan oleh penerbit Airlangga melalui klip berikut. Eits, mau lanjut scrolling? Silakan aja. Video ini 3 menit loh. Maaf ya, bukan video 10-20 detik yang biasa kalian tonton seharian. Tapi kalau kalian masih ada di sini, coba dengerin sebentar. Ya, jadi di kemarin itu kita pernah ikut lomba. Sebenarnya ini diajak sama Nugroho juga sih. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat klipnya di Instagram aku, Syahira Batrisa Dewi. Mungkin bisa dilihat dulu. Follow juga. Iya boleh di follow.
Dan juga nanti ditampilin sama Editor. ya. Sama Ubed tampil Ya itu nanti. pokoknya di situ tuh kita ada temanya teman-teman. Jadi tiap video lomba itu pasti ada temanya. Jadi untuk tema video pendek itu tuh kita apa ya? Temanya itu, tema lombanya itu kan apa ya? Sosok Kartini Iya, dalam sosok masing-masing apa? Diri kita gitu. Iya. Nah, kemarin itu kebetulan kan temanya tentang sosok Kartini. Jadi kita bekerja sama dengan apa namanya? Dosen. Ya, dosen. Ya, Nah, jadi dosen. kita ngambil tema kayak kehidupan dosen. Selain jadi dosen tuh di rumah itu ngapain aja gitu loh ya ya. kayak kesibukannya itu menjadikan dosen sebagai salah satu sosok Kartini dari Betul. kita gitu maksudnya. Nah, Jadi di video itu tuh kayak nyampaikan tentang sebenarnya teman-teman itu nganggep dosen itu tuh sebagai apa sih? Apa sih? Sebagai apa? Ulang. Kok gini sih? Jadi tuh di awal-awal video itu tuh ada kayak shoot di perpustakaan ya. ya di perpus. Nah itu tuh sebagai awalan aja sih. Kayak kita memperkenalkan atau menarik apa namanya penonton tuh buat nonton video kita gitu loh. Terus Ya. di tengah-tengah tuh kita ada buat scan apa itu loh? Jadi gini, kenapa di perpus itu sebenarnya subtema kita itu yang diangkat. Memang benar temanya itu kan sosok Kartini, tapi subtemanya itu tentang literasi. Literasi sejak Jadi dini. literasi sejak dini. Jadi di scene awal itu kita menampilkan kondisi perpustakaan yang di situ kosong, terlihat kosong dan apa ya kayak Sepi lah hening, ya. sepi gitu. Sepi lah Kemudian di scene selanjutnya itu kita tuh nampilin kayak fenomena mengenai isu-isu literasi yang menurun di Indonesia. Nggak menurun sih, emang rendah di Indonesia itu. Jadi makanya kita ngangkat subtema itu. Nah itu apa ya menjadi keunikan kita daripada peserta lomba yang lain. Jadi kita memang benar temanya itu sosok Kartini, tapi kita tetap mengambil subtema lain yaitu literasi sejak dini itu. Iya itu sih. Perannya siapa aja ya? Untuk perannya itu kalau perannya itu ada videografer itu aku gak sih? Ya, Iya. videografer. Aku, terus Firman, Nugroho, iya gak sih? Enggak, Nugroho itu Mas Nugroho itu Iya, editing. iya. Sama kayak Editing. aku. Editor. Iya. Tuh. Itu yang ikut tuh jadi aku, Nugroho, Nisa ya gak Ya, sih? Mbak Nisa. Nisa, Faruk sama Firman. Ah, Itu aja sih 5. Terus yang pemeran di videonya tuh siapa? Kalau di videonya itu kebetulan talentnya aku yang di awal sampai akhir sih. Sebagai kayak ya membuka gitu. Enggak, bukan tokoh utama. Kayak iya, tokoh utama itu. iya toh? Iya. Bukan dong. Kan yang jadi spotlight itu kamu. Dosennya. Sosok enggak, dosen itu sebagai sosok sampingan yang Oke. jadi apa ya? Sosok Kartininya gitu. Pelengkap. Tapi kan Pelengkap. oh ya Iko. Terus pemeran satunya lagi ada Ibu Ibana. Jadi kita ngambil Bu Ibana buat scan dosennya gitu. Terus sama apa dari anak-anaknya Ibu Ibana. Ya. Kita ajak buat video itu. Ya. Itu sih. Kenapa ngajak anak-anak? Ya tadi temanya kan literasi sejak dini. Iya, kita Jadi nyesuaiin. kita melibatkan anak-anak, khususnya anak-anak dari Ibu Ibana sendiri biar kayak kerasa banget kedekatannya gitu. Iya sih, pokoknya di akhir itu kita ngasih pesan soal pesan secara nggak tersirat gitu loh ya. Pentingnya tentang pentingnya iya, literasi. pentingnya tentang literasi itu tadi gitu. Iya, ya sama ini sih. Tadi sempat salah sebut. Itu sebenarnya tema aslinya memang literasi. Cuman karena waktunya bertepatan dengan Hari Kartini, jadinya ya
ya kayak mix gitu temanya gitu, literasi sejak dini gitu. Ya, itu sih. Gitu sih. Itu sih selama dari pembuatan. video pendek lomba itu sih. Mungkin aku sedikit ceritain ya terkait tantangan mungkin selama pembuatan videonya. Nah, mungkin selama pembuatan tuh yang jadi tantangan ya dari ini teknis sih sebenarnya, dari kameranya sendiri sering mati. Soalnya kan sering panas juga, dan kondisinya waktu itu kan take-nya itu siang hari. Jadinya sering dalam beberapa saat itu kamera sering mati, overheat gitu. Kemudian selebihnya gak ada sih, cuma itu aja. Keren dong berarti. Gak lah, gak sekeren itu aku. Ya udah itu aja. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ini udah. Udah Udah, yang udah gak usah dimasukin deh. Oh ini nih. Ceritakan kisah di balik perekaman video penilaian capaian unggulan dua mahasiswa agribisnis untuk seleksi Filmapres Fakultas Pertanian melalui klip. My name is Theodore Vandemosa and this is Agrarian Reform as a Solution to Reduction of Agricultural Land in Indonesia. This title relates to SDGs number 15, which is Life on Land. This is an informative speech. Oke, Siapa nih? aku sama Fadil. Waduh, dua orangnya di situ. Heeh. Kalau dari Fadil dulu. Dari Apa Mbak pertanyaan Mbak? Maaf. cerita di balik pembuatan video Filmapres. Oh ya. Yuk, silahkan diceritakan. Ya aku cerita ya, kalau aku ya sebenarnya kan pagi-paginya tuh ada kelas yang nata-nata tuh, yang nata kayak apa ya, kayak payung gitu Mbak, kayak kamera-kamera tuh Mbak Angel sama Mbak Sisil ya. Ada, kalau dari pagi tuh ada aku, ada Kibar sama ada Firman. Iya. Nah kalau yang aku pas datang tuh pas tagnya Mas apa dah? Dua. Enggak. Ivan. Enggak ya Mas Ada Ivan. siapa aja mahasiswanya? Nah, untuk mahasiswa sendiri ada Mas Imam sama Mas Ivan Theodor. Theodore Ivan. Untuk Dengan apa ya? Imam. Pas di sana tuh ya aku moro-moro dikasih makanan. Ya, aku udah kerja, aku biar Radit ya. Padahal ya aku biar Radit ya habis makan Mas. Nah, habis makan, lihat makanan tapi ditawarin ya. Padahal aku kondisi sama Radit tuh habis makan semua. Dapat double berarti. Iya. Habis makan, Apa-apa. dapat lagi. Iya. Rezeki. Ya, tidak dimakan disuruh, dimakan kenyang gitu Mbak. Tapi aku biar memilih untuk makan. Dapat apa emang? Dapat bakso. Dari siapa ya? Dari Pak Udin kayaknya. Dari Terima Bapak kasih Pak Udin. Terima kasih untuk Dari Bapak Mbak Udin Isil. yang telah memberikan konsumsi Terus kepada tim maksudnya kita. kayak kamu persiapannya kayak gimana aja buat nge-shootnya itu gimana? Kurang tahu Mbak ya. Soalnya yang mempersiapkan kan itu Mbak Angel sama Mas Kibar. Oke. Mungkin itu sih waktu di sana tuh kalian nge-shoot apa sih, maksudnya nge-shoot kan kalian tadi nggak persiapan, Iya. tapi kalian nge-shoot kan? Iya. Tugasnya di sana Kalau- ngapain? Nah, kalau tugasnya aku sendiri tuh ya kayak nata-nata TV supaya nanti nggak bocor cahaya, supaya bagus lah gitu. Terus ngatur-ngatur kayak yang mau presentasi. Kalau Mas Ivan sendiri kan presentasinya kan nggak usah ini kan, nggak usah Mas Imam Mbak yang nggak usah PPT. Kalau Mas Ivan tuh nggak usah contekan lah gitu, langsung hafal sama teksnya gitu. Kalau Mas Imam sendiri kan masih agak-agak lupa sama topik ini, topik 1, topik 2 gitu. Jadi kita tuh ngebantu Mas Imam untuk ini presentasinya. Oke, berarti kalian nyiapin kamera sama kayak bantu apa pesertanya gitu ya? Iya. Mancing-mancing sebagai support system. Iya. Oke, support system. Nerd support system. Ya, lanjut Mbak. Ya.
Sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku yang sesi pertama dari mulai Ivan. Awal dulu. Nah, dari CDM ini awalnya dihubungi dosen buat membantu proses pembuatan video Pilmapres dari 2 calon Pilmapres, yaitu Imam dan juga Ivan, AGB 22. Nah, dari situ yang bisa untuk melakukan tag itu awalnya cuma ada 3, ada aku, ada Kibar, sama ada Firman. Nah, terus ternyata di siang harinya sudah banyak yang free gitu loh, jadinya bisa membantu buat tag. Ada Fadil, terus ada Ubed juga, bukan Ubed, Radit sama Faki. Dilupakan. Sorry Ki, lupa Ki. Itu. Jadi kita di sana tugasnya di sana itu kita tugasnya untuk membantu 2 calon Pilmapres itu untuk melakukan video presentasi. Dan alhamdulillahnya 2 calon tersebut juara semua, guys. Keren banget. Keren, Imam dan juga Ivan keren banget gitu. Jadi kita boleh, ini Ivan dan ini Imam. Silahkan. Ini juara 1-nya dan ini juara 3-nya. Oke. Tepuk tangan, bro. Jadi gitu, kita tugasnya di situ cuma membantu untuk pembuatan tag video Pilmapres, itu aja. Next kita tinggal berapa pertanyaan itu? 2 ini 2. Tinggal 2 pertanyaan. Next kita cepat-cepat aja. Apa tuh? Bacain. Dari @firmanshi_. Firman sih, siapa tuh? Sebutkan 1 konten kreator favorit, bisa dari TikTok, IG ataupun YouTube, dan jelaskan kenapa kalian suka. Siap banget Faruk. Dari Faruk sih. Siap. Oh, enggak gitu. Faruk dulu deh. Kamu berarti Ruk, ayo Ya udah ngalah. ngalah. 3 konten kreator favorit. Wah, 3 nih. Pertama, Mungkin teman-teman udah banyak tahu karena orang ini sering muncul di YouTube, terutama biasanya bahas soal isu-isu politik yang lagi rame. Waduh. Inisialnya sama kayak huruf pertama namaku. Siapa tuh? Ya, betul sekali. Ferry Irwandi. 1 juta untuk Kibar. 1 juta. Ya, kenapa Ferry Irwandi? Karena ini aku menilainya sebagai konten kreator ya, bukan sebagai aktivis ataupun sosok yang politikus gitu. Sebagai konten kreator, kualitas video yang dihasilkan dia tuh sangat profesional sekali. Jadi beliau itu orang yang sangat peduli dengan visual. Jadi kalau teman-teman lihat dari semua video yang beliau upload itu semuanya kualitas videonya itu bagus, baik dari pengambilan gambar maupun editingnya juga bagus banget. Itu sih alasan aku suka Ferry Irwandi. Kemudian 3 ya tadi ya. Yang kedua, sebenarnya semuanya aku kalau bisa di nomor 1 semua sih sebenarnya ini. Soalnya bagus semua. Yang kedua, ini seorang pemuka agama. Pernah collab atau sering juga sih collab sama Ferry Irwandi. Mungkin ada yang tahu. Kacamata. Iya. Felix, Ustaz Felix. Bagus. Ya, itu Ustadz Felix Xiao. Nah, kurang lebih sih alasannya Yang sipit itu ya? ya betul. Ya, mualaf beliau. Nah, mualaf beliau Chinese. Dialah Nah, mualaf dari Chinese. Lanjut. lanjut. Kenapa Felix Xiao? Ini sebenarnya gak ada hubungannya sama video kayak kualitas konten. Aku menempatkan Ustadz Felix Xiao di nggak posisi kedua sih sebenarnya, posisi pertama semua ini kalau di ini. Cuman kenapa Ustadz Felix Xiao? Karena isi atau pembahasan yang beliau bahas itu selalu berbobot menurut aku. Jadi beliau kan berdakwah ya, dakwahnya itu sangat masuk gitulah ke anak-anak Gen Z, terutama anak-anak muda yang notabene-nya iya di Hilang arah. betul, yang hilang arah. Jadi kayak cocok aja sih aku ke Ustadz Felix Xiao karena
konten-kontennya juga bagus sebenarnya, terutama di Yuk Ngaji itu kan sering ngundang berbagai tamu. Nah, itu aku sukanya di situ karena tamu yang diundang itu gak cuma dari satu kalangan kelompok atau satu kelompok aja. Semisal apa ya, kayak gak pilih-pilih lah gitu. Jadi komedian pernah diundang, terus konten kreator, banyak lah pokoknya kalau tamu undang gitu, yang diundang gitu. Kemudian yang terakhir itu siapa ya? Banyak sih sebenarnya aku. Satu aja, Satu sebenarnya satu, mohon maaf. Ya. Mohon maaf, disclaimer, pertanyaan satu sebenarnya teman-teman. Pengen tak sebutin semua ini. Gak apa-apa, ayo satu lagi wes. Satu. Terakhir apa ya? Ini konten kreator. Kan konten itu gak cuma video YouTube, video TikTok sama Reels ya. Konten tuh bisa musik juga. Mungkin Iya. teman-teman di sini udah tahu semua. Aku tahu. Baskara Saputra. Ah. Ya. Kenapa Baskara? Enggak tahu sih. Sekarang. Ini fun fact aja ya. Sebenarnya aku awalnya itu pernah dengar musik-musiknya, cuma dulu ya pas zaman SMA itu masih belum tertarik, masih belum apa ya, mungkin karena emang belum ngerti aja sih, cuma denger doang, nggak serius mendengarkan, nggak serius memahami gitu. Aku suka lagu-lagunya Baskara itu karena dalam lagunya itu nggak cuma kayak, aku tuh tipe orang yang nggak suka cuma lagu yang cinta-cintaan doang, terus romantis itu gak suka aku. Meskipun Baskara ada ya, cuma gak cuma itu kan isinya. Jadi yang diangkat tuh berbagai topik, baik dari isu sosial, kehidupan, dan lain-lain, banyak pokoknya. Terutama yang paling Favorit. bukan favorit sih, paling Ngena. Sering didengar. Nah, paling ngena itu lagunya yang di Janji Palsu. Waduh tuh. Itu Waduh. lagu favorit aku. Sumpah, aku dengerin lagu itu kalau gak sambil teriak gak afdol kayaknya. Jadi di lagu itu kayak bahas mengenai apa ya, seseorang yang ditekan berbagai tekanan dari berbagai arah, baik dari keluarga, teman atau siapapun. Jadi kayak dituntut buat sukses gitu. Nah, di situ Baskara kayak menuangkan apa ya, mungkin curhatan, mungkin lebih kayak curhatan dia dalam yang dituangkan dalam lagu Janji Palsu itu. Itu sih 3 kreator yang favorit buat aku. Yang pertama itu ada apa tadi? Ferry Irwandi, Ustadz Felix, Baskara Saputra. Jangan lupa nonton Ferry Irwandi, Ustadz Felix, dan dengerin lagu Baskara. Oke, Siap, cukup. siap. Mewakili kami ya kan. Oke, lanjut. Lanjut. Syahira. Oh, enggak sih, itu udah mewakili kita enggak sih? Udah kita Udah, iya, 3 Itu sama kita. Sama, kita mau diwakili oleh Faruk. Benar. Yes, betul. Mungkin karena ini terakhir gak sih? Terakhir. Iya, kita siapa yang ngambil? Aku tak? Nah, gak apa ambil dah. Aku ya. ambil aja dah. Baiklah, oke. Sini. Penghujung ya toh. Bagaimana cara meminjam alat dan apa saja syarat dalam meminjamnya? Wah, ini ngomong udah. Sepil pas ini. Pil PJ-nya. price list dong Kak. Oke. Kebetulan ya yang menjawab ini adalah PJ barang-barang. Oke. Jadi kalau buat gimana tadi pertanyaannya? Cara Gimana peminjaman. cara meminjam? Oke. Cara meminjam itu teman-teman bisa cek dulu sih di katalog kita di Instagram SCDM khususnya. Bisa dilihat dulu syarat ketentuan. Habis itu ada katalognya. Kita juga nyediain di sana itu apa aja sih yang kita sewakan di CDM. Terus baru menghubungi pihak penanggung jawabnya, yaitu aku. Teman-teman bisa hubungin aku. Nanti bisa dikasih Nomor WA. ya nomor WA buat peminjaman. Nanti kita bisa ya kontak-kontakan atau ngobrol lah kalau teman-teman mau
minjem gitu aja sih. Nanti aku kasih saran dan masukan. Benar. 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 Oke, Greeners. Kayaknya ini kok apanya? Kertasnya udah selesai ya, udah habis ya. Sudah. Berakhirnya kertas yang diambil berarti kita akhiri juga topik pembahasan kita kali ini di podcast internal ICDM part 2. Tapi sebelum kita akhiri, tadi ada titipan dari ketua. Apa tuh? Ada titipan katanya di salah satu pion ini. Nah, dari tadi kan ada hiasan pion ini ya. Kalian penasaran gak sih sebenarnya fungsinya pion ini apa di sini? Saya juga penasaran sih kenapa ada ini. Kenapa ini tiba-tiba ada di sini gitu loh? Kan Tadi, biasanya iya, minumannya ya. betul. Makanan biasanya. Catur. Ada titipan dari ketua katanya di salah satu pion ini ada Sesuatu. Ada apa tuh? ada sesuatu. Ini gak sih Coba mencurigakan buka. ini Yang mana? Yang mana? Satu ambil, satu aja. Ini mencurigakan. Kuda mencurigakan. Ini ngambil semua. Satu lagi. Ambil satu. Benteng tadi sudah. Ini benteng tadi udah gak ada. Gak ada. Mana ya? Ratu. Udah. Ambil. Stir. Yang ratu putih. Wes. Ada sesuatu tuh. Kasih aja ternyata. Kamu buka dulu. Titip uang dari. 20 juta. Waduh. Kamu dapat Waduh. Baca. Untuk titipan dari Ketua CDM yaitu di tahun 2025 CDM akan melakukan oprek. Oprek lagi guys. Jangan lupa daftar. bakalan ada anggota baru. Yes. Akan ada anggota baru lagi. Ya Allah. 25 ditunggu. Welcome soon anggota coming baru ACDM 2025. Ditunggu aja kabar opreknya kapan ya Greeners. Oke, pantau terus. Pantau Pantau terus terus media media sosial sosial. kita di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube. Jangan lupa juga tonton podcastnya. Oke, mungkin cukup itu aja untuk topik kita kali ini. Pembicaraan kita kali ini cukup seru banget ya. Oke, Greeners, cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa follow semua sosmed ICDM, baik di YouTube, Instagram maupun TikTok. Dan tungguin keseruan-keseruan ICDM lainnya. ICDM, Real Talk for Real Life.